Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir ya, yaitu pertemuan ke-15 dalam mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan topik perancangan masukan. Perancangan masukan itu yaitu perancangan yang dibuat untuk memudahkan user memasukkan data dengan efektif efisien, di mana data tersebut akan diolah oleh sistem. Nah, kriteria dari perancangan input itu ada beberapa gitu. Ada mudah, menarik, sederhana, efektif, konsisten. Mudah artinya tidak membutuhkan waktu ekstra untuk pelatihan khusus atau pelatihan khusus dalam menginput data. Menarik artinya user senang menggunakannya. Sederhana, formulir dan layar terfokus pada perhatian user. Efektif, formulir dan layar input dapat melayani tujuan yang spesifik dalam sistem informasi. Konsisten, formulir dari layar input seragam, serta yang terakhir akurat, yaitu menunjukkan bahwa rancangan input tepat dan sempurna. Di sini ada pedoman perancangan form input. Yang pertama, formulir input harus mudah diisi. Layout formulir tersebut harus akurat. Formulir input harus akurat. Kalau tadi layout formulir, kalau yang ketiga adalah formulir inputnya. Yang keempat, tampilan bentuk input harus atraktif. Dan yang kelima, yaitu mempertimbangkan media penginput mau di key-in atau UMR. Pertimbangan media penginput. Nah, di sini ada pedoman perancangan, artinya yang mudah diisi itu ada aturannya gitu. Alur pengirian formulir, kalau itu berupa formulir, itu dari kiri ke kanan atau atas ke bawah, jangan sampai sebaliknya. Kemudian formulir dibagi menjadi 7 bagian, ada judul, identifikasi, instruksi, isi, tanda tangan, kemudian total, komentar. Nanti saya jelaskan formnya seperti apa. Kemudian gunakan caption line, box, kemudian cek, dan tabel. Jika layar input yang disajikan berdasarkan dokumen, formulir input, maka rancangan layar input akan mirip dengan formulir input. Artinya kalau kita mau bikin sebuah formulir pendaftaran gitu ya, yaitu sebisa mungkin kita miripkan dengan formulir pendaftaran yang hard copy-nya, hard cover-nya, atau hard copy-nya gitu. Kemudian tampilan yang balance akan lebih mudah dibaca. Untuk input dengan data tertentu, gunakan daftar data yang sudah diperoleh, kemudian window pop-up, widget list, atau widget radio button. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada contoh dari perancangan input untuk laporan peminjaman buku. Untuk laporan peminjaman buku ya. Nama inputnya data pelanggan, karena yang diinputkan adalah input data-data tentang pelanggannya. Kemudian sumbernya dari pelanggan, tujuannya bagian peminjaman, fungsi pelanggan mendata seluruh biodata calon, kemudian medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya berarti ini terjadi ketika setiap transaksi peminjaman gitu ya. Keterangannya setiap ada pelanggan yang akan meminjam buku, berarti dia mengisi formulir pelanggan seperti di sebelah. Oke, nah ini contohnya. Oke. Transaksi peminjaman buku. Contohnya ini ya. Kemudian di sini tugas ke-15 sama dengan tugas ke-14, yaitu buatlah rancangan. Kalau tugas 14 itu output, ini input gitu untuk masing-masing kasus big project Anda kalian masing-masing. Oke, alhamdulillah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.